Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 27 September 2023. Saya belajar dari gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bacaan yang saya belajar dari Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi ini atas anugerah, kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Pagi ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 9 saya bacakan di sini demikian. Perikopnya, Tuhan periseku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ayat yang keempat, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Ayat 5, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka kembali. Ayat 6, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan ini judulnya ketika Allah nampaknya tidak peduli. Ketika Allah nampaknya tidak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasakan doa kita nampaknya membentur dinding baja? Atau doa kita sepertinya hanya mendarat di surga yang bisu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah nampaknya tak peduli lagi dan membiarkan kita bergelut sendiri dengan persoalan-persoalan yang semakin membelit. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan demikian membuat kita berada dalam kegelapan, putus asa, dan tak tahu lagi arah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman seperti ini nampaknya bukan merupakan pengalaman yang mengejutkan bagi seorang Kristen. Sebab Daud sendiri
sebagai salah seorang yang sangat dikasihi Allah mengalami hal itu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah membisu terhadapnya dan nampaknya akan tetap membisu. Ayat yang ke-1. Bahkan Allah seakan-akan membiarkan dirinya diseret bersama-sama dengan orang-orang fasik. Ayat yang ke-3. Bagaimana Daud menghadapi situasi seperti ini? Apakah Daud berpaling kepada Allah lain? Oh, tidak. Daud tetap berharap kepada Allah. Bahkan ia menegaskan dengan menyatakan, "Kepadamu ya Tuhan, aku berseru." Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud tetap yakin bahwa tidak ada lagi pertolongan selain dari Allah. Sebab hidup tanpa penyertaan Allah dan berinteraksi dengan Allah sama dengan menuju kehancuran. Ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, keyakinan yang teguh terus mendorong Daud untuk tetap memohon kepada Allah, untuk mendengar doa dan menjawab doanya. Ayat 2 sampai dengan 3. Keyakinan itu juga bukan hanya pengetahuan saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun keyakinan yang dimanifestasikan dalam permohonannya, agar Allah mau terlibat langsung dalam persoalan yang sedang terjadi. Ayat 4 sampai 5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permohonannya itu jangan dibaca sebagai usaha membalas dendam, namun harus dibaca sebagai kepeduliannya terhadap keadilan di dunia dan terlebih lagi terhadap nama Allah di dunia. Daud tidak rela jika dunia melihat bahwa kehidupan orang yang mengikut Allah dan yang tidak ternyata sama saja. Nah, hal itu Daud tidak rela, rasanya demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ratapan dan teriakan minta tolong Daud mengubah menjadi pujian dan sukacita. Ayat 6 sampai dengan 9. Tak ada penjelasan yang pasti mengapa Allah nampaknya membisu dan membiarkannya. Mungkin Daud tidak perlu tahu atau tidak boleh tahu. Namun yang jelas Daud tahu dan perlu tahu hal itu tidak untuk selamanya. Allah pasti akan menolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa dan berseru walaupun nampaknya Allah membisu atau berdiam diri. Sebab meninggalkan Allah lebih fatal daripada perasaan ditinggalkan atau masalah seberat apapun yang menjerat kita. Ibrani pasal 4 ayat 16 menyatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Akan tetapi pengalaman ini tidak lazim selama kita terus-menerus menghampiri Allah melalui Yesus Kristus. Setelah masa pencobaan, Tuhan akan menanggapi dan menolong kita sebagaimana seorang gembala memelihara domba-dombanya. Yesaya 40 ayat 11 menyatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba
dituntunnya dengan hati-hati. Demikian renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur Tuhan Yesus akan kesempatan ini. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu yang akan menuntun, menyertai, bahkan yang akan memberkati setiap aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami sangat percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami katakan akan menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Semangat bergemar. Terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.